Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang valensi. Apa itu valensi, konsepnya seperti apa, kayak gitu. Nah, ini teori tentang valensi ini menjadi sangat penting karena ini menjadi fondasi dasar ketika kita ingin belajar Lewis, struktur Lewis, kayak gitu. Nah, biasa kan kita mungkin dikasih definisi valensi itu apa. Tapi aku ingin kalian di sini mengerti dan memahami istilah dari valensi ketika aku kasih contohnya seperti apa. Dari situ kita itu langsung oh valensi itu kayak gitu konsepnya. Nah, kita mulai aja nih dari unsur H. Nah, H karena nomor atomnya satu, berarti dia hanya punya satu kulit kayak gitu. Katakanlah di sini ada elektronnya. Oke, istilah yang harus kita tahu yang pertama adalah elektron valensi. Aku singkat aja EV, ya bukan elektron volt tapi elektron valensi. Karena elektron valensinya jumlahnya hanya satu elektron. Oke. Berarti ya elektron valensinya satu. Nah, sekarang kalau misalkan kita bicara tentang valensi, itu kita bicara di kulit terluar dari suatu atom. Ketika suatu atom itu berikatan, ya. Ketika suatu atom itu berikatan, elektron yang dipakai untuk berikatan itu adalah elektron yang berada di kulit terluar dari suatu atom itu. Itu konsep dari ikatan. Makanya nanti ketika kita belajar tentang struktur Lewis, kita tuh memakai elektron valensi kayak gitu. Konsep dari valensi ini. Nah, kemudian ada yang namanya valensi. Nah, valensi itu adalah seperti jumlah yang mampu jumlah apa? Jumlah elektron ya, yang mampu dikeluarkan ataupun diterima oleh suatu atom. Misalnya nih, kita tahu unsur H itu hanya mampu mengikuti aturan duplet karena nggak mungkin oktet ya. Karena elektronnya pun cuma satu kan, ya udah pasti dia duplet kayak gitu. Berarti kemungkinannya dia karena dia cuma punya satu elektron, si unsur H ini dia hanya mampu menangkap satu elektron supaya dia menjadi duplet dan stabil, ya, pemakaian elektron secara berpasangan ya. Berpasangan maksudnya itu adalah bersama-sama atau dia memberikan elektronnya satu. Berarti kemampuan dia menangkap dan memberikan elektron itu cuma satu, makanya valensinya satu. Udah mulai kebayang belum? Oke. Nah kita ke contoh berikutnya. Kalau misalkan aku punya unsur He. He itu nomor atomnya 2. He itu berada di golongan ke-8 ya, gas mulia. Berarti dia cuma punya satu tingkatan kulit. Karena apa? Elektronnya cuma 2. Nah, kita tahu setiap kulit itu kalau kulit pertama itu maksimal menampung 2 elektron ya. Karena elektronnya cuma 2 dan di mana ketika suatu kulit itu maksimalnya ya suatu kulit pertama, kulit tingkatan pertama tuh maksimalnya menampung 2. Jadi karena dan dia adalah gas mulia yang udah stabil nih, ketika suatu unsur itu udah stabil dia udah nggak mungkin lagi bereaksi ataupun berikatan lagi dengan yang lain. Akhirnya apa? Kita tahu bahwa elektron valensinya kita tahu bahwa elektron valensinya itu 2, tapi valensinya kemampuan dia menangkap ataupun memberikan elektron itu 0. Artinya apa? Unsur ini tuh udah cukup stabil. Ketika dia udah stabil, dia udah nggak mungkin lagi berikatan karena ingat tadi konsepnya bahwa kulit pertama itu maksimal terisi 2 elektron. Nggak mungkin lagi ada yang masuk dan nggak mungkin lagi dia kasih keluar karena dia udah stabil. Makanya valensi sama dengan 0. Oke, kita coba lagi. Ya, misalkan nih, kalau aku punya Mg dengan nomor atom 12. Oke. Berarti kalau kita bikin konfigurasi kulitnya 2, 8, 2.
Berarti ada 1, 2, 3. Oh, ada 3 tingkatan kulit. Ya udah, Mg tingkatan kulit pertama, tingkatan kulit kedua, dan tingkatan kulit ketiga. Sekarang kita isi elektron ya. Di sini 2 maksimal ya. Nah, di kulit kedua maksimal itu 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di tingkatan kulit ketiga itu cuma 2 kan. Oke. Sekarang gini. Elektron valensinya berapa? Oke, karena elektron valensi di kulit terluarnya itu 2, ya udah berarti elektron valensinya sama dengan 2. Valensinya gimana? Nah, ingat ketika berikatan Mg itu kan cenderung membentuk ion 2 positif. Berarti dia melepaskan 2 positif dari sininya untuk berikatan. Maka karena dia memiliki kemampuan melepaskan 2 elektron, maka valensi dari Mg adalah 2. Ketika dia melepaskan 2 elektron, maka akan menjadi Mg 2 positif. Ketika dia membuang elektron yang ada di sini keluar kayak gitu, dia menjadi Mg 2 positif seperti ini. Kebayang konsep dari valensi itu kira-kira seperti apa? Nah, oleh karena itu, ya kita coba lagi nih. Kita coba lagi. Misalkan F. Dari situ kita nanti bisa mengambil kesimpulan kira-kira seperti apa gitu. Nah, F itu punya nomor atom 9. Berarti konfigurasi kulitnya 2, 7. Kalau kita bikin floor ya. Ini tingkatan kulit pertama, ini tingkatan kulit kedua. Kita isi lagi elektronnya. Di sini 2, di sini 7. 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita lihat elektron valensinya berapa? Oh, karena di kulit terluarnya itu elektron ada 7 jumlah elektronnya, maka elektron valensinya tadi sama dengan 7. Tapi valensinya berapa? Kita lihat. Tadi balik lagi ke aturan oktet bahwa golongan 7 yang mana F ini, dia kan akan bakal punya elektron valensi yang sama dengan 7. Supaya dia menjadi oktet, dia perlu mengambil satu elektron dari luar. Ya enggak? Ketika dia mengambil satu elektron dari luar untuk berikatan, dia menjadi 8 oktet dan dia menjadi stabil ketika dia berikatan. Misalkan HF kayak gitu. Akhirnya apa? Dia hanya mampu menangkap satu elektron dari luar, berarti valensinya 1. Nah, kalau kalian perhatikan bahwa misalkan ada HF, berarti ikatan ini kan punya H sekaligus punya F. Kenapa cuma ada satu ikatan di sini, ikatan tunggal? Kenapa? Karena valensinya 1. Kemampuan dia mengambil elektronnya cuma 1. Jadi cuma 1 dari dia dan 1 dari temannya. Ingat, untuk membentuk satu ikatan, untuk membentuk ikatan tunggal harus perlu sepasang elektron. Karena dia cuma ngambil 1, berarti cuma membentuk satu ikatan. Kita coba O sekarang. Sekarang kita masuk ke unsur O. Kita tahu O itu nomor atomnya 8. Berarti kalau kita bikin konfigurasi kulitnya 28. 26. Berarti kita punya elektron valensinya 6. Lagian dia juga berada di golongan ke-6 kan? Berarti elektron valensinya 6. Kalau kita bikin kulitnya, katakanlah ini unsur O. Kemudian berarti di sini kulit pertama, tingkatan kulit pertama, dan di sini adalah tingkatan kulit kedua. Kalau kita bikin elektronnya, berarti di sini 2, di sini 6. 3, 4, 5, 6. Oke, supaya O ini menjadi oktet, dia kan perlu menangkap 2 elektron. Ya dong. Makanya di sini elektron valensinya karena 6 elektron di kulit terakhir jumlahnya tuh berarti 6. Valensinya dia 2 kayak gitu. Dia menangkap 2 elektron supaya dia menjadi 8 elektron, jadi oktet, jadi stabil. Oleh karena itu, kita ngelihat bahwa misalnya nih contoh H2O. Kita tahu valensi itu nantinya akan sama dengan jumlah ikatan.
Kenapa? H2O itu ikatannya seperti ini. 1, 2, ada 2 ikatan. Apalagi O2, kita tahu O2 itu bentuknya kayak gini. Di sini PeB-nya, pasangan elektron bebasnya. Ini berapa? 1, 2 ikatan juga. Semuanya melibatkan O itu adalah 2 ikatan. O-nya tuh harus 2 ikatan. Kenapa? Dia perlu 2 elektron dari luar. Dan dia menyisakan dua elektron. Jadi gini, kalau misalkan O itu nanti udah pasti ada PeB-nya 2 pasang, dan dia menyisakan 2 elektron kayak gitu. Supaya apa? Supaya dia bisa narik 2 kayak gitu. Ketika dia narik 2, dia menjadi 8. Jadi ada 1, 2 yang tidak berpasangan sama sekali. Akhirnya apa? Kalau gitu di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa valensi itu sama dengan jumlah ikatan. Berarti dengan kita menentukan valensinya, kemungkinan berapa elektron sih yang bisa dia tangkap supaya dia menjadi oktet ataupun duplet kayak gitu. Kalau duplet tuh untuk H ya. Oktet misalkan kayak dia menangkap, dia harus mengambil 2 elektron lagi supaya dia menjadi 8. Berarti jumlah ikatannya juga harus ada 2 nanti. Kesimpulannya seperti itu kan. Walaupun kalau kita ngeliat golongan ke-6 itu ada yang namanya unsur S. Ya, golongan ke-6 tuh di kolom ketiga dengan nomor atom 16. Nah, kalau kita bikin kulitnya 2, 8, 6. Kalau gitu karena dia berada di golongan ke-6 dan elektron valensinya di sini 6, berarti valensinya 2 dong. Kan dia perlu menangkap 2 elektron supaya dia 8. Benar, tapi untuk S itu ada sedikit pengecualian. Nah, pengecualiannya itu di mana? Nah, kalau misalkan kita ngelihat ikatan H2S, mungkin bener S itu ya H2S, ya udah karena valensia 2 dia punya 2 ikatan, bener. Tapi ada kasusnya kayak gini. Di H2SO4, di H2SO4 itu kita tidak akan menemukan unsur S mengikat 2 doang nih. S di sini di SO4 dia itu mengikat ya. Di sini O, di sini O, di sini O, di sini O. Jadi total ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dia punya 6 ikatan, di mana valensinya 6 berarti. Nah, ini ada pengecualian untuk S. Dia bisa valensinya 2, bisa valensinya 6. Tergantung dari apa, Dis? Ketika S itu berikatan dengan, kita tahu S itu elektronegatif, ya kan? Nah, ketika dia berpasangan dengan yang ke elektronegatifan itu tidak setinggi dia, contoh H, kita tahu H itu bakalan kalah ke elektronegatifan itu dibanding S, ya dong, ya kan, sesuai dengan sistem periodik, maka dia akan punya valensinya 2. Tapi kalau SO4, S dengan O itu elektronegatif O, harganya ya, harga ke elektronegatifan O itu lebih besar daripada S. Ketika dia berikatan dengan unsur yang elektronegatifannya tuh lebih besar, contohnya kayak O, dia akan memberikan ke 6 elektron valensia ini semuanya. Jadi dia perlu 6 ikatan kayak gitu. Makanya di SO4 pengecualian dia tuh 6 ikatan. Kenapa? Valensinya menjadi 6 di situ. Kenapa? Ya sesuai teori tadi, ke elektron negatifan O itu lebih besar daripada S. Gitu ya, konsep dari valensi yang nanti kepakai untuk kita bicara tentang struktur Lewis. Oke.